Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama Kifayah Astuti sebagai salah satu dosen pengampu mata kuliah statistik di Universitas Borobudur, Jakarta. Baik, pada pertemuan ke-9 ini kita akan bahas mempelajari mengenai keruncingan atau kurtosis dari tabel distribusi frekuensi. Keruncingan atau kurtosis adalah tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi yang biasanya jika dibandingkan dengan kurva distribusi normal. Berdasarkan tingkat keruncingan, maka distribusi dibedakan menjadi 3, yaitu yang disebut leptokurtik. Leptokurtik merupakan distribusi yang memiliki puncak yang relatif tinggi. Kemudian yang kedua, platikurtik adalah distribusi yang memiliki puncak hampir mendatar. Sedangkan yang ketiga, mesokurtik merupakan distribusi yang memiliki puncak tidak tinggi dan tidak mendatar. Bila distribusinya simetris, maka distribusi mesokurtik bisa dianggap normal. Dalam gambaran, jadi ini kalau platikurtik terlalu rendah, kalau leptokurtik terlalu tinggi, kalau mesokurtik ini kalau simetris, sebelah kiri kanan sama dan terlalu tinggi itu namanya mesokurtik bisa dianggap sebagai distribusi normal. Kemudian untuk mengetahui keruncingan suatu kurva distribusi dari tabel distribusi frekuensi dapat menghitung koefisien keruncingan kurtosis. Koefisien kurtosis disimbolkan dengan yang pertama alfa 4 dengan rumus ada 2 tergantung datanya. Kalau data tunggal alfa 4 sama dengan 1/4 jumlah dari setiap datanya dikurangi rata-rata pangkat 4 dan dibagi simpangan baku pangkat 4. Untuk data kelompok atau data dalam tabel distribusi frekuensi menjadi kelas-kelas. Bedanya kali kelasnya. 1/4 jumlah dari data setiap kelas dikurangi rata-ratanya dibagi pangkatan 4, tetapi kali frekuensi kelas yang sesuai dan dibagi simpangan baku pangkat 4. Dengan ketentuan catatan, apabila nilai hitung alfa 4 kurang dari 3 ini, maka distribusinya adalah platikurtik, terlalu tinggi. Platikurtik terlalu rendah. Kalau nilai alfa 4 lebih besar 3, maka distribusinya adalah leptokurtik, lebih besar 3, itu terlalu tinggi. Kalau kurang dari 3, terlalu rendah. Jika alfa 4 sama dengan 3, maka distribusinya adalah mesokurtik. Apabila simetris, maka dapat dianggap normal, distribusi normal. Contoh, diketahui tabel distribusi dari hasil pengukuran diameter 40 pipa. Diameter pipa antara 65 sampai 67 mm, frekuensinya 2. Kemudian 68 sampai 70 frekuensinya 5. 71 sampai 73 jumlah frekuensinya 13 dan diameter 74 sampai 76 frekuensi 14 dan jumlah frekuensi 77 sampai 79 jumlahnya 4 mm dan 80 sampai 82 jumlah frekuensi 2 jumlahnya 40. Jadi kalau dilihat ini frekuensi tertinggi 14 pada kelas yang ke-4. Kalau lihat panjang kelasnya di sini interval 65, 66 berarti 3, C-nya 3 atau Anda bisa dikurangi ini. Nah, dihitung antar nilai tepi bawah 67,8 dikurangi 64, pasti ini jumlahnya 3. Oke. Kemudian hitunglah rata-rata hitung deviasi standar, median dan modus. Oleh karena B, hitunglah koefisien kurtosis atau alfa 4 dan koefisien kemencengan person distribusi tersebut. Pertanyaannya, apakah distribusi normal? Baik, dari data tersebut ini dicari nilai tengahnya. Nilai tengahnya itu jumlah batas atas
dengan batas dibagi 2, maka ini 66, 69, ini 70, ini salah, ini 70 ya, 70. Kemudian ini 75, ini 78, ini 800. Ini 70 ya, salah ketik. Ini frekuensi tadi ada sama. Maka di sini nilai tengah kali frekuensi 132, kemudian 69 kali frekuensinya ketemu. Ini sebenarnya 70, dalam hitungan 70 kali 13, 936, kemudian 75 kali 14 ini, 75 kali 4, 312, 80, 81 kali 2, 162. Baik, kita jumlahkan ini. Kemudian setiap nilai tengahnya dikurangi, setelah itu dari sini bisa dihitung rata-ratanya. Rata-rata hitung, jadi ini dibagi jumlah datanya 40 ketemu 73,425. Kemudian kita hitung ini untuk menghitung deviasi standar dan nanti alfanya. Jadi ini setiap nilai tengahnya dikurangi rata-rata. Kemudian 68 kurang ini ketemu sini. Ini 70 kurang 73 taruh di sini, ketemu taruh sini. 75 kurang 75 taruh sini, 78 kurang ini taruh sini, 81 taruh sini. Ini kemudian dikuadratkan. Setelah kuadratkan kali 2. Dikuadratkan kali 5, dikuadratkan kali 13, dikuadratkan kali 14, dikuadratkan kali 4, dikuadratkan kali 2. Nah, dijumlahkan sekian. Kemudian ini tadi secara analog ini dipangkatkan 4 dulu, kali 2 taruh sini. Pangkatkan. Jadi setelah pangkat 2, pangkat 2 lagi kali 5 kali taruh sini. Dikuadratkan, kuadratkan lagi kali 13 taruh sini, dikuadratkan, kuadratkan lagi kali 4 taruh sini. Kalkulator mencetnya ini 4,5 dipencet kuadrat, pencet kuadrat lagi, baru kalikan 4. Kemudian ini di 7,575 dipencet kuadrat, pencet kuadrat, baru kali 2 ketemu, dijumlahkan langsung. Maka di sini datanya mudah dihitung. Selanjutnya simpangan bakunya, rumusnya yang ini, akar dengan cara metode biasa, jumlah 40, ya jumlah frekuensi, kalau kurang dari 30, N-1. Jadi bagi 40, 3,42. Menentukan median, maka di sini Anda harus tahu kelas median, frekuensi kelas median. Karena jumlah frekuensi, median itu bagi 2, yaitu setengah kali 40, harus lebih besar 20. Kalau ini lihat 2 dengan 5, 7, 13. Pas lebih besar 20. Jadi frekuensi median pada kelas ke-13 jumlah frekuensi sebelumnya jumlahnya 7. Maka pada kelas ketiga yaitu di sini 71 dikurangi 0,5 maka ketemu 70,5. Tadi C-nya udah dihitung 3 ya dari sini. Sehingga menghitung median B2-nya di sini 75,5, ini setengah karena median 4 bagi 2 dikurangi jumlahnya tadi sebelum 7 dibagi frekuensi median 13 kali 3 ketemu 73,5. Baik, sekarang modusnya menentukan modus syaratnya mencari frekuensi terbesar. Tadi frekuensi itu 14, kelas keempat. Jadi L kelas 4 74 dikurangi jadi L-nya 73,5, D1 frekuensi modus dikurangi sebelumnya 13 hasilnya 1. D2 frekuensi modus dikurangi sesudahnya. Jadi 46 itu ketemu 10 C-nya sama 3 sehingga modus L-nya tadi ketemu 73,5 ditambah D1 tadi ketemu 1 dibagi D1 1 ditambah D2 ketemu 10 ya. D2 ketemu 10 dan C-nya 3 kita hitung. Jadi ini dibagi 11 dikalikan 3 ketemu 0,277 maka dijumlahkan modusnya 73,77. Untuk menentukan koefisien kemencangan person itu rumusnya SK rata-rata
kurangi modus bagi simpang, sudah kehitung semuanya, tadi semuanya tinggal masukkan aja. Ini rata-ratanya, ini modusnya dibagi simpang baku ketemu min 0,01. Atau dengan rumus median 3 kali rata-rata dikurangi median dibagi simpangan baku min 0,05. Artinya kurva menceng negatif kiri, namun kemencengnya tidak berarti. Jadi ya agak-agak miring sedikit aja ke kiri. Kemudian menentukan koefisien kurtosis dengan rumus alfa 4 karena ini 1/n kali sigma perkalian xi setiap kelasnya dikurangi rata-rata pangkat 4 kali frekuensinya dibagi simpang belakang 4. Ini tadi udah kita 1/4, ini tadi udah hitung. Kalau yang paling kiri jumlahnya 16, ya 16.422,95 dibagi simpangan baku pangkat 4 ketemu 136,75 hasilnya 3,01. Karena nilai keruncingnya hampir sama atau sama dengan 3, maka bentuknya mendekati normal. Sekarang ada teori lagi yaitu menghitung koefisien kemencengan di lain dengan di samping Anda bisa menghitungkan alfa 4, koefisien kurtosis persentil dibaca kava dapat dihitung dengan, jadi keruncingan dapat dihitung dengan koefisien kurtosis persentil disimbolkan dengan kava. Jadi koefisien keruncingan suatu tabel distribusi dapat dihitung dengan dua cara, dengan alfa 4 dan dengan koefisien kurtosis persentil atau dibaca kava. Untuk menentukan standar distribusi normal, syaratnya nilai kavanya kava dari hasil hitungan harus sama dengan 0,263 dan koefisien kurtosis persentil dapat ditentukan dengan rumus kava sama, jadi menggunakan kuartil dan persentil nih. Setengah kali kuartil 3 dikurangi kuartil 1 dibagi kuartil 90 dikurangi kuartil 10. Contoh, tabel berikut merupakan distribusi frekuensi tinggi badan 100 mahasiswa Unbur. Pertanyaannya, tentukan koefisien kurtosis persentil kava. Apakah distribusi normal? Baik, datanya nih 100 mahasiswa. Badannya, tinggi badannya antara 60-60 itu 5 orang frekuensinya. 63 sampai 65 frekuensinya 18. 66 sampai 68 jumlahnya 48 mahasiswa, 69 sampai 71 jumlahnya 27 dan tinggi badannya antara 73 sampai 74 inci 8 orang jumlah 100. Di sini yang tertinggi 42 ya. Baik. Tapi kalau untuk menghitung koefisien kurtosis persentil hanya menghitung kuartil 3, kuartil 1, persentil 10 dan persentil 90, hanya 4 itu yang digunakan. Sekarang kita jawab dari di atas di sini interval kelasnya dari sini bisa diambil ini 63 dikurangi 0,62,5 dikurangi 0, jadi 5 ini 3 C-nya atau dari sini 60 61 3 C-nya langsung 3 boleh. Untuk menentukan frekuensi kelas Q1 syaratnya jumlah frekuensinya jadi N Q1 I dibagi 4 kuartil ya. Jadi coba kita hitung 5. Jadi jumlah datanya berapa di sini? 100 bagi harus lebih besar 25. Jadi kalau 5 tambah 18 baru 23 belum 25. Syaratnya harus lebih, maka syaratnya jelas nih kuartil 10 pada saat kelas yang ketiga. Jadi artinya frekuensi kuartil ke-1 itu 43 pada kelas 3 dan jumlah frekuensi kuartil ke-1 adalah jumlahnya ini 23. Sehingga pada kelas ketiga ini 42, maka nilai B1 nih 66 dikurangi 0,65,5 sehingga rumus kuartil 1 B1 N-nya 100 dibagi 4 dikurangi jumlah frekuensi sebelum kuartil 1 kemudian dibagi frekuensi kuartil 1 ini tadi B1 65,5 ini 1 kali 100 dibagi 4 dikurangi sebelumnya 23 dibagi frekuensi 43
C-nya 3, maka setelah ketemu ini sama dengan 65,5. Ini dikurangi 2 dibagi 42 kali 3, maka hasilnya 65, ditambah 1/7, hasilnya kuartil 1 65,64. Selanjutnya untuk menghitung frekuensi kelas kuartil ketiga, syaratnya jumlah frekuensi harus lebih besar N-nya 100 kali 3 dibagi 4. 100 kali 3, 300, harus lebih besar 75. Kalau kita perhatikan, ini 5 tambah 23 tambah 42 tambah 27 kurang. Ditambah 1 baru 90. Jadi syaratnya ini 92 lebih besar 75. Artinya kuartil ketiga pada saat 27. Kelas keempat. Kelas kelima. 27 kelas kelima ya. 1, 2, 3. Oh, kelas 4. Ini yang tadi atas kelas 3. Kelas keempat. Kelas keempat pada frekuensi kuartil ketiga nilainya 27 kelas keempat, maka di sini jumlah sebelum kuartil ketiga kita jumlahkan, ya ini ternyata dijumlahkan 65 atau 92 kurang 27 65. Kemudian B3-nya pada kuartil ketiga batas bawahnya di sini 69 kurang 0, jadi 68,5. 69 kurang 0, jadi ketemu langsung di sini langsung Ibu 68,5 C-nya 3, sehingga kita bisa menghitung kuartil 3 B3 ditambah N-nya 100 ketiga dibagi 4 karena kuartil dikurangi jumlah frekuensi kuartil ketiga dibagi frekuensi kuartil 3 kali panjang kelas 3, jadi sama dengan 68,5. Ini 300 bagi 4 75 dikurangi 65 dibagi 27 kalikan 3 sama dengan 68,5 ditambah 10/9 ketemu 69,63 kuartil 3. Untuk menentukan frekuensi kelas persentil 10 syaratnya jumlah frekuensi ke I harus lebih besar N kali 10 dibagi 100. N-nya 100, 100 kali 10 1000, 1000 dibagi 100 ya harus lebih besar 10. Maka pada 10 tambah 18 jelas pada kelas kedua. Maka di sini artinya frekuensi persentil 10 18 kelas kedua dan jumlah frekuensi sebelum persentil 10 adalah pada saat posisi 5, maka B10 di sini pada kelas 6 3 dikurangi 0,5 62,5 dan C-nya tetap sama yaitu 3. Kemudian langsung bisa masukkan ke rumus persentil ke-10 B10 ditambah N-nya 100 10 dibagi 100 dikurangi jumlah frekuensi sebelum frekuensi persentil ke-10 tadi jumlahnya ini kan 10 dikurangi 5 tadi frekuensi pada saat 8 dikalikan 3 maka ketemunya 62,5 ditambah 5/6 ketemunya persentil 10 63,33. Selanjutnya kita menentukan frekuensi kelas persentil 10 syaratnya jumlah frekuensinya itu N 90 dibagi 100 jadi 100 kali 90 dibagi 100 harus lebih 90. Kalau kita hitung di sini dijumlahkan pada 92. Jelas lebih besar 90. Artinya frekuensi P90 yaitu pada saat 27. Ini frekuensi per 90 pada kelas 4 dan jumlah frekuensi sebelum frekuensi persentil 90 adalah 92 kurang 27 ya sama dengan 65, maka ini pada kelas yang keempat maka B90 69 dikurang sama 68,5 C-nya 3 sehingga dihitung persentil 90 P90 68,5 ditambah N-nya 100 kali 90 dibagi 100 ya 90 juga dikurangi frekuensi jumlah sebelum frekuensi persentil itu 65 dibagi 27 kalikan 3 panjang kelasnya maka hasilnya 68,5 ditambah 25 dibagi 9 akhirnya ketemu 68,5 ditambah 2,77 sama dengan 71,27 atau saya bulatkan 71,28. Sehingga koefisien kurtosis kappa dapat dihitung dengan rumus K sama dengan setengah kurung buka kuartil 3 dikurang kuartil 1 dibagi persentil 90 kurang persentil 10, maka datanya Ibu masukkan setengah
kurung buka 69,61 dikurangi 65,64 nilai kuartil satunya dibagi persentase 90-nya 71,28 dikurangi persentase 10 63,3 maka ketemu 1,985 dibagi 7,95 sama dengan 0,25 karena nilai kappa sama dengan 0,25 kurang dari 0 lebih kecil dari 0,263 maka distri tinggi badan 100 mahasiswa Unbur mendekati distri normal. Baik itu yang bisa Ibu sampaikan pada perkuliahan ke-9. Selamat belajar, semoga bisa diambil pelajaran. Merdeka belajar. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.